Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Hafiz dengan 3 digitnya Makir 071 dari kelas C Praktikum Sistem Pengendali Elektrik. Di sini saya akan menunjukkan hasil praktikum ke tugas 11 kemarin ini. Ini di sini ada sistem kontrol panel. Ini untuk mengaturnya juga. Yang pertama kita atur dulu portnya ini menggunakan di sini menggunakan COM7. Setelah itu kita connect. Setelah itu selanjutnya kita masuk ke status action ini ada connection untuk mengkonekkan, kemudian ada data streamnya itu untuk mengeluarkan data di sini di current waveform dan voltage hall-nya ini. Dan kita lanjut. Ini saat kita start motornya. Di sini motor mulai bergerak karena sebelumnya sudah kita set juga untuk six step parameternya itu ada duty cycle juga, duty cycle, startup dan dead time-nya. Jadi di sini di duty cycle pertama kita untuk mencoba itu kita menggunakan duty cycle sebesar 5%, kemudian startup-nya 10, dead time-nya ini di 100. Saat di set dengan six step parameter segitu, di sini terlihat motor bergerak pelan karena di duty cycle-nya juga kita menggunakan kecil. Terus di sini ada tampilan dari osiloskopnya, grafik dari osiloskop. Dia bergerak pindah-pindah ini karena motornya juga bergeraknya maju mundur. Nah, jadi saat duty cycle-nya diperbesar, grafik yang dihasilkan di sini di current-nya, dia akan grafiknya akan semakin rapat atau semakin banyak. Kemudian di voltage-nya ini akan menaik karena voltnya itu juga ikut naik. Di osiloskop juga terlihat grafik yang dihasilkan semakin banyak juga. Kemudian di sini kita set duty cycle ini berapa ini? Ya, duty cycle 100%, kemudian startupnya full juga di angka 500. Nah, di sini jika duty cycle dan startupnya sama, motor akan bergerak tidak terlalu berat karena startup ini kan seperti apa jadi menjadi torsinya menjadi besar juga dan perputaran motor akan menjadi lebih cepat. Selanjutnya ini di percobaan kedua yang tadi pengaturannya masih sama, cuman kita menggunakan algoritmanya SPWM, satu SPWM. Kemudian pertama kita konekkan, setelah connect kita setting di SPWM parameternya ini. Di sini ada frekuensi dan amplitudonya. Jadi ketika frekuensi diperbesar, maka pergerakan motor akan lebih cepat dan grafiknya juga akan menaik. Di sini di grafik voltnya akan menaik dan di current waveformnya dia akan lebih apa lebih rapat lagi, lebih banyak juga. Dan ini tampilan grafik dari osiloskopnya.
Ini di sini amplitudo dan frekuensinya juga harus setara dengan frekuensinya. Jadi motor juga akan bergerak tidak terlalu berat karena di sini amplitudo itu sebagai eh, apa ya? Torsinya, torsi dari motornya. Jika amplitudo diperbesar maka torsi yang dihasilkan lebih besar dan motor lebih eh, bergetar. Jika sama frekuensinya enggak apa kalau frekuensinya tidak sama dia akan lebih bergetar. Jika setara getarannya akan lebih halus dan motor lebih cepat berputarnya juga. Lebih stabil jika dia frekuensi dan amplitudonya setara. Ini ada percobaan ketiga masih menggunakan motor juga. Ini percobaan dengan 2 SVPWM FOC. Yang pertama sama kita tinggal konekkan saja. Setelah connect, jadi oh ya di sini di SVPWM parameter ini ada eh, frekuensi, kemudian ada modulation dan di sini ada torsi untuk mengatur torsinya. Jadi saat frekuensinya saja yang dinaikkan, diaktifkan dan sisanya mati atau tidak diubah, masih di angka 0, di sini motor tidak akan bergerak dan pada grafik juga tidak ada, grafiknya hanya flat saja. Tapi saat modulationnya kita set juga, saat modulationnya kita set, motor juga belum bergerak, cuman sudah mulai bergetar karena di sini kita belum memberikan torsi pada motornya. Saat torsi ini sudah diberikan, diubah torsinya, dinaikkan, maka motor akan mulai bergerak seperti ini. Di sini juga tertampil pada osiloskopnya grafiknya seperti apa. Nah, ini jika torsinya kita maksimalkan lebih besar, motor juga bergeraknya akan lebih cepat. Di sini juga sama, di mana parameter ini harus setara agar motor berjalan lebih stabil dan lebih halus. Oke, selanjutnya ada percobaan keempat yaitu untuk kita membuat program untuk ngeblink LED di sini di modul praktikumnya. Jadi saat program itu sudah diupload dan sudah masuk ke STM-nya, maka lampu merah ini akan menyala yang menandakan program sudah berjalan. Kemudian di sini lampu juga sudah ngeblink, udah berkedip dengan delay selama 1 detik. Selanjutnya ini percobaan selanjutnya atau percobaan yang pertama. Di sini sama masih menggunakan STM, hanya beda versinya saja. Eh, ini masih sama. Lampu merah ini menandakan bahwa program sudah diupload ke STM-nya, berhasil diupload. Ini tampilan dari programnya. Dimensinya itu program dimensi seperti ini. Kemudian program di platform IO-nya sudah dimasukkan juga seperti ini. Dan saat dijalankan
sudah berjalan dengan mengeluarkan blink pada lampu yang hijau di sini. Terima kasih. Sini saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.